Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, walaupun hari ini mungkin banyak yang ada keperluan dan lain sebagainya, kita biasakan untuk mengisi waktu yang penuh berkah ini. Tetap semangat ya, walaupun hanya sedikit. Bismillah, hari ini akan kajian kita untuk hari Kamis itu tafsir. Kita akan istiqomah melakukannya, dan izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya untuk tafsir hari ini, tafsir Quran surah Al-Baqarah. Baik, ini ya tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu, maka Adam, ya Nabi Adam menerima min rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kata ya, beberapa kata, fataba alaih, maka Allah ya menerima taubat dari Nabi Adam. Innahu, sesungguhnya dialah Allah, huwat tawwab, Allah maha penerima taubat, ar-rahim, Allah maha penyayang. Nah, untuk tafsirnya seperti biasa kita awali dari tafsir Jalalainnya. Tafsir Jalalain dari Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Nah, di sini sudah tertera ya, fatalaqa Adamu. Sebentar, ada yang masuk. Fatalaqa Adamu, maka Nabi Adam menerima min rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, beberapa kata. Alhamahu, Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam ya, iyaha ya, kepadanya. Wa fi qiraatin, dalam satu qiraah, binasbi Adam, dengan menasabkan. Jadi dalam riwayat yang lain, kalau ini fatalaqo Adamu ya, rofa. Kalau riwayat yang lain, Adamnya itu dibacanya Adama, dinasabkan. Fatalaqo Adama wa rofa'a kalimat, dan kata-kata kalimat dibacanya rofa ya. Jadi dalam riwayat lain, fatalaqo Adama kalimatin. Nah, fatalaqo Adama kalimatun. Nah, dalam riwayat lain seperti itu ya. Jadi kata-kata Nabi Adamnya dibaca Adama, kata-kata kalimatnya dibaca kalimatun. Kalau kita yang mushaf yang kita baca ya kalimatin. Yaitu ja'ahu. Jadi kalau Nabi Adamnya dinasabkan, dibaca Adama, dan kalimatnya dirofakan, maka bisa diartikan datang ya kepadanya, yaitu Rabbana zalamna anfusana ya. Kalimat kata-kata di sana itu maksudnya ini kalimat Rabbana zalamna anfusana al-ayah. Fada'a biha, maka berdoa ya dengannya, biha fataba alaih, maka Allah menerima atas pertobatan Nabi Adam ya. Qabila taubatuhu, menerima pertaubatannya. Innahu, sesungguhnya dialah Allah, wat tawwab, dialah Allah yang maha penerima taubat, ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Ar-Rahim, Allah maha penyayang, bihim, atas mereka.
Nah, jadi intinya kalau dalam tafsir Jalalain itu menafsirkannya bahwa fatalaqo Adamu itu bahwa Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam ya, dalam satu kiroah Adamnya dibaca Adama, kalimatunnya dirofakkan ya, tidak dibaca kalimatin, sehingga kalau dibaca seperti itu maka maknanya tadi ya sebagaimana tafsirnya, maka datanglah kepada Nabi Adam kalimat dari Tuhannya yang bunyinya Rabbana zalamna anfusana. Nah, jadi maksud kalimat di sana itu ini bunyinya Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Nabi Adam pun menyampaikan doanya ya dengan ayat tersebut, sehingga Allah menerima taubat dari Nabi Adam. Allah mengampuni dosanya ya, karena Allah Maha Penerima taubat terhadap hambanya, dan Allah Maha Penyayang atas hamba-hambanya. Nah, itulah sekilas dari tafsir Jalalain ya. Kemudian kita seperti biasa beralih pada tafsir Ibnu Katsir, bahwa menurut suatu pendapat ya, tafsir dari menurut pendapat bahwa ayat yang fatalaqo Adama ini ya, ini merupakan tafsiran atau penjelasan dari ayat lain, yaitu dari tafsiran surah Al-A'raf ayat 23. Nah, ini dalam suatu pendapat bahwa Al-Baqarah ayat 37 ini merupakan tafsir dari Al-A'raf ayat 23 ya, yang bunyi pertobatan Nabi Adam yang sering kita baca ya. Qala, keduanya berkata, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, Rabbana, ya Tuhan kami, zolamna, kami telah menganiaya ya anfusana, diri kami sendiri, wa ilam tagfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, jika engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Mujahid ya. Di antaranya Abu Ishaq meriwayatkan ya, ada seorang lelaki Bani Tamim menceritakan bahwa ia pernah datang kepada Ibnu Abbas, kemudian bertanya kepada Ibnu Abbas ya, lelaki dari Bani Tamim tersebut. Nah, kalimah-kalimah apakah yang diberikan kepada Nabi Adam dari Tuhannya gitu ya, kalimatin fataba'ala itu apa maksudnya kalimat di sana? Nah, kemudian Ibnu Abbas menjawab, yaitu ilmu mengenai ibadah haji. Nah, ini suatu pendapat ya, karena kan ijtihadnya berbeda-beda. Jadi ada yang berpendapat kalimatin di sana itu ditafsirkan ilmu tentang ibadah haji. Sedangkan yang lainnya Sufyan Ats-Tsauri ya, yang mengatakan bahwa pernah menerima riwayat ya, Ubaid bin Umair menceritakan ya kepada Mujahid bahwa Ubaid bin Umair pernah mengatakan bahwa Nabi Adam berkata ya, percakapan antara Allah ya dengan Nabi Adam seperti ini, wahai Tuhanku, dosa yang telah kulakukan itu merupakan sesuatu hal yang telah engkau pastikan terhadapku sebelum engkau menciptakan diriku, atau sesuatu yang aku buat sendiri. Jadi ini percakapannya disampaikan ya oleh Ubaid bin Umair, percakapan antara Allah dan Nabi Adam itu seperti itu, bahwa Nabi Adam bertanya, ya Allah, apakah dosa yang aku lakukan itu sesuatu yang engkau sudah takdirkan gitu ya terhadap diriku, sudah engkau pastikan sebelum engkau menciptakanku, atau sesuatu yang memang aku buat sendiri gitu. Nabi Adam bertanya sama Allah, kemudian Allah berfirman, tidak, bahkan itu adalah sesuatu yang aku takdirkan atas dirimu. Nah, jadi jawabannya itu bukan atas Nabi Adam sendiri, tetapi bahwa Allah sudah menakdirkan ya atas dirimu sebelum engkau ciptakan gitu. Kemudian Nabi Adam berkata, maka sebagaimana engkau telah menakdirkan ya, udah memastikan atas diriku, oleh karena itu ampunilah diriku ya Allah. Nah, jadi Ubaid bin Umar mengatakan bahwa yang demikian itu adalah makna dari firman sebentar ya, ada yang masuk sebentar. Nah, ini jadi tadi saya simpulkan dulu ya, bahwa Ubaid bin Umair mengatakan bahwa yang demikian itu makna dari firman Allah fataba alaih, bahwa Allah menerima pertaubatan Nabi Adam.
Kemudian ada riwayat lain lagi bahwa dari Ibnu Abbas ya, firman, karena kan banyak ijtihad dari satu kata atau beberapa kalimat dalam ayat Al-Quran itu banyak yang berijtihad. Misalnya ini dari yang lainnya bahwa fataba alaihi itu ya, fatalaqa adamu mirobihi kalimatin fataba alaihi, ini bahwa Nabi Adam berkata gitu ya, ini dari Asadi, wahai Allah gitu ya, wahai Tuhanku, bukankah ini percakapan antara maksud dari kalimat percakapan antara Allah ya dengan Nabi Adam, bahwa di sini diriwayatkan bahwa kata Nabi Adam gitu ya, wahai Allah gitu ya, bukankah engkau sudah menciptakan diriku dengan tangan kekuasaanmu sendiri. Nah ini kemudian dikatakan kepada Nabi Adam, memang betul gitu ya. Kemudian Nabi Adam berkata lagi, dan engkau sudah meniupkan sebagian roh ya ciptaanmu kepadaku gitu. Wahai Allah, engkau sudah meniupkan ruh gitu kepadaku. Kemudian dikatakan kepada Nabi Adam, betul gitu ya. Kemudian Nabi Adam berkata lagi, dan ketika aku bersin, engkau mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, dan rahmatmu selalu mendahului murkamu gitu ya. Jadi Nabi Adam memohon, kayak memohon gitu ya, dan rahmatmu ya Allah selalu mendahului daripada murkamu. Kemudian dikatakan kepadanya, memang benar. Nah selanjutnya Nabi Adam berkata, dan engkau sudah memastikan terhadapku bahwa engkau udah tahu gitu bahwa aku akan melakukan dosa ini gitu. Kemudian dikatakan kepadanya, memang benar gitu. Kemudian Nabi Adam berkata, bagaimanakah pendapatmu jika aku bertaubat? Nah, apakah engkau ya Allah akan mengembalikan diriku ke dalam surga? Kemudian Allah menjawab, iya. Nah, selanjutnya, bentar ya, ada yang masuk lagi. Nah ini selanjutnya, nah ini ya di yang barusan itu banyak ya yang menafsirkan, berusaha menafsirkan ya bahwa hadis ini predikatnya sahih. Nah ini menurut Ibnu Abbas ya, Imam Hakim mengatakan bahwa hadis yang barusan itu antara percakapan antara Nabi Adam dengan Allah itu predikatnya sahih, tetapi keduanya ya Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya gitu ya. Demikian tafsir dari Asadi dan Atiyah Al-Aufi. Nah di sini yang serupa dengan yang tadi ya, Ibnu Abi Hatim mengetengahkan ya sebuah hadis yang serupa dengan hadis tadi, bahwa di sini langsung saja ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, qala Adamu, bahwa Nabi Adam berkata. Nah ini kutipan percakapan antara Nabi Adam dengan Allah ya, ada hadis-hadisnya yang dikuatkan dengan hadis ini. Misalnya qala Adamu, Nabi Adam berkata ya, Adamu alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam berkata, aro'aita ya Rabbi intu betu wa raja'tu, bahwa wahai Tuhanku, bagaimana jika aku bertobat dan kembali kepadamu gitu ya, wa raja'tu, dan aku kembali, aidi ilal jannah. Jadi aidi ilal jannah, jadi apakah engkau akan mengembalikanku ke surga lagi? Jadi ketika dia udah berbuat dosa kemudian bertobat dan ingin kembali pada Allah, Nabi Adam bertanya, aidi ilal jannah, apakah engkau akan mengembalikan diriku ke surga? Qala, maka Allah menjawab, na'am, ya. Fadzalika qauluhu, maka demikian itu adalah maksud dari firman Allah, fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin. Nah, seperti itu. Jadi tapi hadis yang barusan mah predikatnya gorib ya, kemudian sanannya juga terputus, munqati ya, ini kita. Jadi yang sahihnya itu yang riwayat tadi. Nah kemudian ada ijtihad yang lain lagi ya, dari yang lainnya dari Abu Ja'far Ar-Razi, bahwa Abul Aliyah ya pernah menyampaikan maksud dari fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi ini, bahwa sesungguhnya setelah melakukan dosa ya, setelah melakukan kesalahan, Nabi Adam berkata, wahai Allah, bagaimana jika aku bertobat, dan bagaimana jika aku memperbaiki diriku? Kemudian Allah berfirman, kalau begitu aku akan memasukkan kamu ke surga. Hal ini yang dimaksud dengan pengertian beberapa kalimat. Jadi kalimatnya ini, tanya jawabnya ini gitu ya. Nah kemudian di dalamnya juga ada beberapa kalimat itu ya,
di antara maksud dari beberapa kalimat itu ini kalimah ini nih. Rabbana, ini ucapan Nabi Adam ya kepada Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna anfusana, ya kami sudah menganiaya diri kami sendiri. Wa ilam tagfir lana, ya jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, jika engkau tidak memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Nah, ini diantara maksud dari kalimatin, beberapa kalimat. Nah, kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa kalimatin, beberapa kalimat yang Nabi Adam ucapkan itu adalah ini ya. Di antaranya ini kalau dari riwayat Mujahid ya, bukan yang Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tapi doa pertaubatan Nabi Adamnya ini, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Ya, ini bagus ya, doa pertaubatannya bisa kita amalkan ya. Allahumma, ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau, subhanak, engkau itu maha suci, wa bihamdik, dengan memuji kepadamu, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku sudah mendolimi diri sendiri, faghfirli, ya Allah ampunilah aku, innaka khairul ghafirin, sesungguhnya engkau itu adalah sebaik-baik yang maha penerima taubat. Allahumma, ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau, subhanak, dengan memahasucikanmu, wa bihamdik, dengan memujimu, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah aku sudah mendolimi diriku, farhamni, berikanlah rahmat untukku, innaka khairul rahimin, innaka, sesungguhnya engkau khairul rahimin, engkau itu sebaik-baik yang memberikan rahmat gitu. Allahumma, ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau, subhanak, dengan memahasucikanmu, wa bihamdik, dengan menyanjungmu ya, memujimu, Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah aku sudah mendolimi diriku sendiri, fatub alayya, maka berilah tobat untukku, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat, engkau adalah maha penyayang. Nah, seperti ini sangat bagus ya. Nah, ada yang berpendapat bahwa maksud dari kalimatin di sini adalah ini, diantaranya kalimat ini. Nah, kemudian bahwa dalam surah Al-Baqarah ya, innahu huwat tawwabur rahim, maksud Allah tawwabur rahim itu bahwa Allah menerima taubat, Allah maha penyayang, bahwa dialah Allah yang maha penerima taubat ya bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Nah, ini oleh Allah ditafsir dikuatkan lagi dalam firman yang lainnya di surah At-Taubah ya, ayat 104, bahwa alam ya'lamu, tidakkah kalian tahu, annallaha, bahwasanya Allah itu huwa yaqbalu taubah, bahwa Allah itu menerima taubat, an ibadihi, dari hamba-hambanya. Di antaranya juga ya dengan tentang tobat ini dalam surah An-Nisa ayat 11, wa may ya'mal su'an, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, au yazlim nafsahu, atau menganiaya dirinya, summa yastaghfirillah, kemudian ia memohon ampun sama Allah, yajidillah, pasti Allah, niscaya ia mendapati Allah, ghafura, bahwa Allah itu maha pengampun, rahima, bahwa Allah itu maha penyayang. Kemudian dikuatkan juga di surah Al-Furqan ya, ayat 71, bahwa wa man taba, barang siapa yang bertobat, wa amila salihan, dan mengerjakan amal solih, fa innahu yatubu ilallah mataba, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, ini bahwa ayat-ayat tersebut ya menunjukkan bahwa Allah itu mengampuni semua dosa dan menerima tobat orang yang bertobat gitu. Demikian diantara sebagian dari kelembutan Allah kepada makhluknya, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah itu adalah Allah gitu. Allah yang maha penerima tobat, bahwa Allah yang maha penyayang. Nah, itu diantara tafsir-tafsirnya ya tentang innahu fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nah, udah selesai di Ibnu Katsir. Kemudian kita lihat dari tafsir Al-Baydawi. Kalau menurut Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam menyambut, menerima, mengamalkan ya kata-kata pertaubatan tersebut
Nah, kata-kata yang diterima Nabi Adam itu kalau dalam tafsir Al-Baydawi tadi yang Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada juga ulama yang menyampaikan bahwa kalimat taubat yang disampaikan Nabi Adam itu yang tadi yang kita baca, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi banyak ijtihad ya, ada yang mengatakan kalimat tobat itu Rabbana zalamna anfusana, ada juga yang berpendapat bahwa kalimat tobat yang Nabi Adam sampaikan itu subhanakallahumma wa bihamdik. Nah, kemudian Imam Al-Baydawi meriwayatkan ya, sama ya tadi sama dengan Ibnu Katsir, meriwayatkan bagaimana sih percakapan Allah dengan Nabi Adam ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ini percakapannya, wahai Tuhanku, wahai Allah, bukankah engkau menciptakanku dengan tanganmu? Benar, kata Allah. Kemudian, ya Allah, bukankah kau tiupkan ke dalam nyawaku dari rohmu? Benar, kata Allah. Bukankah rahmatmu mendahului murkamu? Benar, kata Allah. Tuhanku, bukankah engkau menempatkanku di surga? Benar, kata Allah. Wahai Allah, jika aku bertobat dan berbuat kesolehan gitu ya, apakah engkau akan mengembalikanku ke surga? Benar, jawab Allah. Nah, ini ya di antara percakapan antara Nabi Adam dengan Allah. Nah, Imam Al-Baydawi ya menyebutkan bahwa maksud dari kembali kepada Allah itu dengan membawa rahmat, dengan penerimaan tobat dari Allah. Nah, tobat di sini Imam Al-Baydawi menyampaikan bahwa makna tobat itu adalah bentuk pengakuan, bentuk penyesalan, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Nah, jadi di surah Al-Baqarah ayat 37 ini cukup menyebut Nabi Adam ya, karena Siti Hawa itu pasti mengikuti hukum Nabi Adam. Kan biasanya sebutan perempuan ya, atau Anisa itu dalam Quran ataupun dalam hadis sudah dilebur gitu ya, disanya di dalamnya gitu, dalam domirnya itu termaktub di sana laki-laki dan perempuan. Kemudian adapun Allah sebagai Maha Tobat ya, innahu huwat tawwabur rahim, bahwa zat yang maksud dari at-tawwab ya, maksudnya di sini adalah bahwa Allah itu zat yang sering berpulang kepada hambanya gitu, bahwa berpulang apa dengan membawa ampunan gitu, bahwa kemahataubatan Allah ini dalam Al-Baydawi bahwa at-tawwab di sini dimaknai sebagai bahwa Allah itu zat yang banyak menolong hambanya gitu, bahwa Allah itu at-tawwab itu bahwa Allah banyak menolong hambanya, memberikan jalan pertaubatan. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian kata tobat itu kan asal artinya dalam Al-Baydawi kembali, bahwa asal arti taubat itu kembali. Kalau dinisbahkan kepada manusia, maksud dari tobat kalau disandingkan dengan manusia, maka artinya ia sebagai manusia itu kembali ke jalan yang benar gitu, yang asalnya belok ke dalam kemaksiatan. Nah, tobat itu kembali lagi ke jalan yang benar, kembali lagi ke hitoh gitu ya. Tetapi jika kata tobat dinisbahkan sama Allah, maka bisa diartikan bahwa Allah itu kembali kepada pengampunannya dari menyiksa gitu ya. Allah kembali lagi dalam kemaha ampunannya, memberikan pengampunan dari yang sebelumnya memberikan penyiksaan. Adapun kata rahim ini adalah bentuk superlatif ya, kita udah belajar mengenai hal ini ya, sifat kasih sayang Allah gitu. Jadi menggabungkan kata tawab dan ar-rahim ini merupakan janji kebaikan Allah ya, yang disertai ampunan Allah bagi mereka yang mau bertobat. Nah, terakhir dari tafsir Imam Al-Baghawi nih, dari Imam Al-Baghawi mengenai tafsir Al-Baqarah ayat 37 ini ya, Ma'alimut Tanzil fi Tafsir wa Ta'wil mengatakan bahwa talaqo di sini adalah atau talaqi artinya itu menerima dengan kecerdasan, menerima dengan pemahaman. Ada ulama yang mengartikan talaqo atau talaqi berarti menerima dengan pembelajaran. Nah, kita sering mendengar ya dalam bahasa pendidikan talaki gitu. Kalau kita belajar Quran, talaki dulu sama gurunya gitu. Ada metode talaki ya, menerima pembelajaran.
Nah, Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai pertaubatan yang diterima Nabi Adam. Ada Sa'id bin Zubair, Mujahid, Hasan mengatakan bahwa kata yang diterima Nabi Adam itu, nah tadi kalau ini ya menurut Hasan, Mujahid tadi Rabbana zalamna anfusana. Kemudian kalau Mujahid dan Ka'ab bin Al-Quraizi itu berpendapat bahwa kalimah pertobatan Nabi Adam itu yang ini, la ilaha illa anta subhanaka subhanakallahumma wa bihamdik rabbi amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli innaka antat tawwabur rahim, la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik rabbi amiltu su'an wa zalamtu nafsi farhamni innaka antar innaka anta arhamur rahimin. Nah, seperti itu ya. Kalau Ubaid bin Umair berpendapat bahwa bagaimana sih kalimah pertobatan Nabi Adam itu ya. Nah, ini kalau Ubaid bin Umair berpendapat bahwa kalimah pertobatan Nabi Adam adalah munajatnya yang seperti ini. Tuhanku adalah adakah kau tahu bahwa dosa yang kulakukan itu berasal, yang tadi sama dengan yang tadi, sebetulnya dengan bahasa di sini ya sama. Wahai Allah, bahwa apakah engkau tahu bahwa dosa yang kulakukan itu apakah semata-mata aku yang melakukannya atau sesuatu yang memang sudah kau takdirkan sebelum kau menciptakanku gitu. Ini jawaban dari Allah, bukan atas dirimu sendiri, tetapi sesuatu yang memang sudah kutakdirkan kepadamu sebelum menciptakanmu, bahwa Nabi Adam akan berbuat dosa seperti ini sudah Allah takdirkan gitu ya sebelum Nabi Adam diciptakan, bahwa Tuhanku, sebagaimana kau sudah menakdirkannya sebelum menciptakanku, ampuni aku gitu, kata Nabi Adam. Nah, kemudian ada juga ulama yang berpendapat bahwa ada 3 kalimat pertaubatan Nabi Adam. Sangat panjang ini ya, walaupun bolak-balik, tetapi pendapatnya di sini ada sesuatu yang baru dalam tafsir yang ini, bahwa kalimah tobat yang dimaksud dari Al-Baqarah ayat 37 itu, kalau pendapat lain di sini ada 3 kalimat pertobatan Nabi Adam, yaitu malu, kemudian Nabi Adam berdoa, Nabi Adam menangis gitu ya. Sahabat Abdullah bin Abbas bercerita bahwa Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu menangis sampai 200 tahun gitu ya. Menangis 200 tahun karena terhilangnya kenikmatan dari surga. Keduanya sampai tidak makan, tidak minum ya selama 40 hari. Nabi Adam tidak mendekati Siti Hawa selama 100 tahun. Ini dalam Al-Mas'udi meriwayatkan dari Yunus bin Ka'ab ya dan Alqamah bin Marsad. Mereka mengatakan bahwa sekiranya air mata penduduk bumi dikumpulkan, niscaya air mata penyesalan Nabi Daud alaihissalam lebih banyak. Tetapi seandainya air mata Nabi Daud dan semua penduduk bumi digabung, niscaya tetap masih akan lebih banyak air mata penyesalan Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga. Ini saking sedihnya ya, saking malu berdoa gitu ya Nabi Adam itu, dibandingkan seperti ini. Kalau air mata penduduk bumi dikumpulkan ya pada nangis semua, niscaya air mata penyesalan Nabi Daud lebih banyak. Tetapi lebih banyak lagi nih, seandainya air mata Nabi Daud kemudian seluruh penduduk bumi digabungkan air matanya, tetap lebih banyak air mata penyesalan Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga. Nah, seperti itu. Syahar bin Hausyab, kata Imam Al-Baghawi bercerita sebuah riwayat sampai kepadaku bahwa ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam alaihissalam itu berdiam selama 300 tahun tanpa mengangkat kepalanya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah tafsir dari Quran surah Al-Baqarah ayat 37 ya. Walaupun sedikit demi sedikit kita lalui dengan keterbatasan ya, baru sampai ayat 37. Mudah-mudahan kita mampu oleh Allah diberi kekuatan ya, diberi bagaimana kita mampu meneladani dari apa yang dilakukan oleh para nabi, as-siddiqin, asyuhada gitu ya. Kita meneladani Nabi Adam betapa ketika berbuat dosa itu menunduk malu, menyesal, menangis beratus-ratus tahun gitu ya.
atas penyesalan dari dosa yang sudah dilakukan. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk melakukan kajian subuh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Penti atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Semoga Allah mengkaruniakan kita untuk dapat meneladani cerita tadi ya dalam hal pertobatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah bersama-sama kita tutup